Nah, materi hari ini mengenai fungsi agregat, yaitu menghasilkan ringkasan atau fungsi agregat, ya summary ya. Jadi kita punya beberapa data ya, misalkan dalam satu tabel ada kolom nilai misalkan ya, nilai IPK, nilai IPK. Nilai IPK itu nanti kita punya summary-nya, misalkan rata-rata IPK mahasiswa, kemudian ada rata-rata tertinggi, terendah. Nah, itu yang dinamakan sebagai ringkasan atau fungsi agregat di dalam database. Nah, kalau di statistik mungkin kita menyampaikannya adalah dia adalah nilai-nilai dari ukuran ya pemusatan dan penyebaran data. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan klausa. Ada klausa where, distinct from, having, order by, group by. Nah, kita bahas satu persatu. Fungsi agregat MySQL itu digunakan untuk melakukan perhitungan pada beberapa nilai. Misalnya rata-rata, jumlah, maksimum, minimum di antara kelompok tertentu. Nah, biasanya kita gunakan perintah atau query select. Nah, contoh perintah agregat yang pertama ada count. Kalau count jelas berarti dia menghitung jumlah baris ya, termasuk baris dengan 0 dalam sebuah grup. Nah, kemudian yang kedua ada sum, yaitu nilai total. Kemudian average adalah nilai rata-rata, min nilai terendah, max nilai tertinggi. Kemudian ada grup concat. Nah, grup concat ini adalah string gabungan. Sama halnya menggabungkan dua buah teks ya. Nah, concatenation. Kemudian ada first, nilai pertama dari suatu ekspresi, dan ada last, yaitu nilai terakhir dari ekspresi. Nah, misalkan kita mau membuat tabel karyawan ya. Di sini kita buka MySQL-nya. Show databases, kita akan mengcreate database misalkan movie gitu ya. Atau database karyawan. Kemudian use karyawan, show table. Nah, tabel in karyawan tuh berarti masih kosong ya. Kemudian kita akan membuat tabel baru. Nama tabelnya adalah tabel karyawan, isinya adalah ID, integer, kemudian name, varchar, kemudian pekerjaan, not null, sama tanggal kerja, jam kerja. Nah, kita create ya. Kita create, kemudian kita sudah punya kolom-kolomnya. Nah, seperti ini. Ada kolom ID, nama, pekerjaan, tanggal kerja, dan jam kerja. Selanjutnya kita isi tabelnya dengan cara insert value ya. Insert into karyawan value. Nah, ini value-nya setiap baris dan kolomnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau show tabelkan, nah berarti kita sudah dapat datanya, yaitu ID perusahaan, nama, pekerjaan, tanggal kerja, dan jam kerja. Nah, seperti ini ya nanti tabelnya. Kemudian yang pertama kita akan coba menghitung count. Jadi count itu adalah mendapatkan jumlah nilai. Nah, contohnya, select count name from karyawan. Nah, berarti kita akan mencoba menghitung jumlah nama dari tabel karyawan. Nah, dari tabel ini berarti harusnya ada berapa, dia akan mengembalikan berapa.
Izan Aska. Berapa Izan? Oh, langsung hilang Izannya. Kok ajaib. Alia Ratna. Iya, itu gimana? Dari tabel ini kita mau meng-count by name. Nah, nanti dapatnya berapa? 6, Ibu. Nah, 6 ya. Jadi kalau misalkan meskipun dia itu isinya teks ya, name ini kan teks ya, Sylvia, Rahmi, Amarta, Kavi, Sabira, Sekar, itu kan teks, tapi dia tetap bisa membaca karena count ini adalah dia bisa bekerja dengan tipe data numerik dan non numerik. Sehingga ketika kita select count name from karyawan, dia akan mengembalikan 6. Kita coba kan select count name from karyawan. Nah, dia mengembalikan 6. Kemudian ada fungsi count dengan kondisi tertentu. Nah, select count aggregate expression from table name bercondition. Jadi ini adalah query secara umumnya. Jadi kita akan select count. Nah, select count bintang. Kalau bintang berarti kita mau apa? Keseluruhan ya. Count dari keseluruhan from tabel karyawan. Ini kan nama tabelnya karyawan. Kemudian di mana jam kerja kurang dari 12. Nah, berarti kita ngitung jam kerjanya yang kurang dari 12. Aditya Dewi. Hasilnya berapa Aditya Dewi untuk query ini? 4. Apa saja? Sylvia jam kerja 12, Rahmi 10. Kemudian? Terus Bira 12, kemudian ya. Sekar 11. Nah, ada 4 karyawan yang dia adalah jam kerjanya kurang dari 12 jam. Nah, kemudian ada fungsi sum mendapatkan nilai jumlah total. Nah, ia mengembalikan 0 jika hasil set tidak memiliki baris apapun atau tipe yang digunakan untuk sum itu hanya numerik saja. Nah, kita coba mau nge-sum name ya. Jadi kita mau sum name. Select sum ya, select sum name from karyawan. Nah, ternyata 0. Kan dia bilang bahwa dia akan mengembalikan 0 ya. Dia akan mengembalikan 0 jika tidak memiliki baris apapun. Ini 0 karena dia memang bukan tipe numerik. Nah, kalau ini select sum jam kerja. Nah, kemudian aliasing ya. Kalau aliasing berarti kita akan merubah judul kolomnya yang awalnya tadi apa? Awalnya adalah jam kerja bersambung semua menjadi jumlah jam kerja from karyawan. Select sum jam kerja as jumlah jam kerja from karyawan. Nah, dia totalnya adalah 72 jam. Nah, kemudian ada fungsi sum group by. Jadi sum tapi digrupkan. Kalau sum tadi yang sudah kita cobakan adalah nge-sum dari semua kolom jam karyawan bekerja. Nah, sekarang ada yang dibuat menjadi suatu grup. Nah, contohnya ini. Select ID perusahaan, berarti ini kolom yang ingin kita tampilkan untuk diselect. Kemudian ada name pekerjaan, koma, sum jam kerja, as jumlah jam kerja atau S jumlah jam kerja, from karyawan, group by ID perusahaan. Nah, kalau dari tabel asli kan kita sudah punya ID perusahaan ya. Jadi tinggal menggrupkan. Nah, coba kita cobakan di sini. Select average. Oh, yang mana ya? Group by ya.
Ini select ID perusahaan, pekerjaan, sum jam kerja, S jumlah jam kerja, form karyawan, grup by ID perusahaan. Nah, hasilnya karena ID perusahaan hanya ada satu, ya, satu itu Sylvia dan Kavi. Nah, dia yang membacanya hanya baris ke-1. Jadi kalau kita menampilkan kolom name itu sebenarnya kurang representatif ya, karena Kavi tidak tercover di dalam data agregat ini. Kemudian pekerjaan, yang satu saintis, yang satu doktor. Nah, ini juga harusnya kurang tepat kita menampilkannya. Nah, kemudian mungkin yang tepat adalah jam kerjanya. Jadi ID perusahaan satu, nah misalkan ada keterangan perusahaan satu itu apa, mungkin lebih mendeskripsikan ya. Perusahaan satu itu jam kerjanya adalah 12 tambah 14, 26. Nah, kemudian ID kedua ada Amarta sama Sekar. Nah, yang terbaca di sini Amarta saja. Amarta aktor 13 ditambah 11, 26. Yang terakhir ada Rahmi sama Rahmi saja. Rahmi engineer 10. Nah, jadi untuk pemilihan apa yang ingin ditampilkan, nah nanti berarti harus dipertimbangkan kembali. Kalau misalkan tabel kolom yang ditampilkan itu tidak representatif untuk mewakili datanya ke dalam data agregat atau tabel agregat, maka sebaiknya tidak ditampilkan. Jadi cukup ID perusahaan sama jumlah jam kerja. Nah, kemudian ada average untuk menghitung rata-rata. Nah, fungsi ini sama dengan sum, berarti dia hanya bekerja pada tipe data numerik saja. Contohnya, select average jam kerja, S rata-rata jam kerja from karyawan. Nah, ini ya, select. Ini rata-rata jam kerja. Nah, kita dapat rata-rata jam kerjanya adalah 12 jam. Nah, kemudian ada average having klausa. Klausa having itu digunakan untuk memfilter nilai rata-rata grup. Jadi dari beberapa grup tadi kita punya 3 ID perusahaan ya. Nah, itu kita hanya menampilkan salah satu saja. Nah, contohnya select ID perusahaan, average dari jam kerja sebagai rata-rata jam kerja from tabel karyawan, group by ID perusahaan. Nah, berarti kita tetap menggunakan group by, kita tambahkan dengan klausa having. Nah, yang apa? Digrupkan dengan ID, kemudian mau ditampilkan yang apa? Yaitu yang jam kerjanya lebih besar dari 12. Nah, berarti dia akan mengambil dari data ini sebenarnya. Data ini, oh sebenarnya. Ya. ID perusahaan, rata-rata jam kerja, grup by ID perusahaan. Nah, berarti 12 tambah 14 bagi 2 gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau cobakan, kita ini average ya. Average. Nah, kita punya 1, 2, 3. Nah, kemudian milih yang pertanyaannya itu tadi apa? Yang lebih besar dari 12. Benar ya? Nah, jawabannya apa? Kalau yang lebih besar dari 12, Agam. Dari tabel ini. Agam. Oh, tampilan SQL-nya dari tadi tidak terlihat ya? Iya, Bu. Oh, mohon maaf, kok baru disampaikan. Saya kira tadi sudah saya ganti loh share screen. Berarti dari tadi ini nggak terlihat, ah? Oh, mohon maaf ya. Saya kira dari tadi sudah bisa. Nah, jadi awalnya tadi adalah show databases. Nah, seperti biasa ya, kemudian create database karyawan, kemudian kita buat tabel. Kemudian isiannya tadi ya. Isiannya tadi insert into value. Nah,
Mungkin next time diingatkan dari awal ya, biar nggak tertinggal jauh. Kemudian ada select count. Nah, ini tadi yang sudah kita coba. Nah, sekarang tadi kan sudah masuk ke dalam average ya. Average, ini kan average dari jam kerja. Rata jam kerja. Nah, tadi pertanyaannya ke Agam adalah siapa yang memenuhi kondisi ini? Select ID perusahaan di mana yang jam kerjanya itu adalah lebih besar dari 12 Agam. Sylvia aja. Kenapa? Hanya Sylvia saja? Karena cuma dia yang jam kerjanya lebih besar dari 12. Kalau 12 ini, Amarta? Di sintaknya kan lebih besar aja, nggak pakai sama dengan. Nah, iya betul Agam. Jadi karena hanya lebih besar 12, maka jawabannya adalah yang Sylvia saja. Nah, kalau misalkan kita tambahkan lebih besar sama dengan ya, nah berarti ada ID 1 sama 2. Nah, kemudian berarti kita bisa menambahkan having ketika kriterianya sudah terbentuk ya. Kan kita grupkan dulu, grup by ID perusahaan, kemudian having average-nya adalah lebih besar 12. Jadi ada agregat daripada average, kemudian ada penggrupan atau pengelompokan berdasarkan ID perusahaan, sama kita mendapatkan klausa atau yang ingin ditampilkan hanya yang kondisi tertentu saja. Nah, kemudian ada fungsi minimum, yaitu fungsi mendapatkan nilai terendah dari kolom yang ditentukan. Nah, ini juga bekerja pada tipe numerik saja. Oke, kita coba kalau misalkan kita ingin meminimumkan nama ya. Select minimum name from karyawan. Oh, ternyata tetap bisa. Nah, taunya bisa dari mana? Kita buka dulu ya tabel utuhnya. Select bintang from karyawan. Nah, dari A sampai Z yang dia itu yang paling numeriknya paling short ya. Dari A to Z itu kan berarti Amarta. Maka Amarta yang muncul sebagai nilai minimum dari nama. Nah, selain nama misalkan kita mau minimumkan pekerjaan. Nah, dia juga bisa menampilkan actor. Nah, karena yang E di sini adalah actor. Nah, sama halnya dengan maksimum ya. Maksimum dari pekerjaan berarti dia adalah teacher. Maksimum dari name dia adalah Sylvia. Nah, kalau misalkan kita mau ke kolom tanggal. Nah, oke. Maksimum kolomnya tanggal kerja. 2020, 12, kita cek ya. Yang paling maksimum. Oh, berarti dia bisa membaca bulan yang paling tinggi adalah bulan 12 ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau minimum berarti kira-kira jawabannya ini ya, si Kahfi ya, atau 2020 Kita coba cek. Nah, benar ya, 2020 Nah, artinya dia ternyata tidak hanya bekerja di tipe numerik, atau dia bisa bekerja di tipe numerik untuk count yang dia itu secara numerik paling kecil. Sedangkan kalau yang tipenya non numerik, kita bisa mengurutkan ya dari A ke Z ya, atau ascending ya. Kemudian kalau maksimum berarti dari Z to A ya, atau yang descending. Nah, ini contohnya select maksimum jam kerja as maksimal jam kerja from karyawan.
Nah, berarti kita mau cari yang nilai maks dari jam kerja ini. Nah, berarti dia adalah yang 14. Nah, kemudian ada lagi yang minimum. Minimum jam kerja adalah 10 ya. Nah, ini kebetulan nilainya unik ya, atau hanya ada 1, 10-nya ada 1, 14-nya juga ada 1. Kalaupun ada 2, nah coba kita cek ya. Kalau misalkan datanya kita tambah nih. Berapa tadi? 10 ya. Nah, kita tambahkan, oh sorry, ini belum ada komanya, gagal. Nah, sukses. Nah, berarti kita ada data baru, yaitu mana? Oh, dia terdouble ya. Begitu kita delete dulu. Drop. Select from tabel karyawan. Nah, ini ada data baru, berarti dia ada 7 ya, 7 baris ya. Ada Gofur. Nah, ini sama-sama saya berikan nilai paling rendah yaitu 10. Nah, kira-kira apakah dia mengembalikan 2 baris atau 1 baris kalau misalkan datanya ada 2 ya. Select minimum jam kerja as minimal jam kerja from karyawan. Nah, berarti berapapun nilainya, di nilai paling rendah, misalkan ada 10 sebanyak 5 kali atau 100 kali pun, dia akan tetap mengembalikan bahwa 10 itu adalah satu nilai yang minimum. Kemudian ada fungsi minimum dengan distinct. Nah, distinct ini adalah menghapus baris duplikat dari nama kolom. Nah, selain kita menggunakan klausa distinct, kita juga bisa menggunakan penggabungan dengan klausa agregat min ya. Nah, contohnya select ID perusahaan minimum. Nah, minimum distinct jam kerja. Nah, as jam kerja minimum. Nah, ini boleh ya. Tanpa petik ini boleh karena dia dipisahkan dengan underscores. As jam kerja minimum from karyawan group by ID perusahaan. Nah, jadi kita punya misalkan awalnya ini ya, datanya dia akan digrupkan 1, 2, 3. Kemudian dia akan mencari nilai yang minimum. Nah, berarti minimumnya ini untuk ID 1 adalah 12. Kemudian ID 2 adalah, nah ini ya 11 ya. 11 dan ID 3 adalah 10. Nah, kebetulan semuanya unik ya. 1 itu 12, 3 10. Untuk yang 2 13, 12, 11. Nah, sekarang kalau kita cek, karena kita punya tabel yang dia ada duplikatnya ya. Select from karyawan. Nah, ID perusahaan 12, 14, 13, 12, 10. Oh, ini ID-nya 3 kebetulan. Bentar, kita mau coba dulu. ID-nya kita ganti 3. Jadi 3 itu nanti akan sama-sama 10 ya. Kemudian select ID perusahaan minimum distinct jam kerja. Nah, berarti dia akan mengembalikan tadi 12, 11, 10. Meskipun di
di mana ini di tabel di grup 3 ya. Di grup 3 ini sama-sama 10. Nah, dia akan menghapus ya nilai yang duplikat ya. Kemudian kalau misalkan distingnya kita hapus. Select ID perusahaan, minimum jam kerja. Nah, ternyata dia tetap bisa membaca walaupun tanpa disting. Nah, mungkin disting ini akan sangat bermanfaat ketika dia misalkan memiliki value di misalkan di apa namanya tadi ya, yang A sampai Z tadi. Nah, sama-sama actor atau sama-sama tadi bisnis. Nah, dia akan memunculkan salah satu saja, tidak dua. Jadi ini pengertian disting adalah menghapus baris duplikat dari nama kolom. Nah, kemudian ada fungsi minimum in subquery example. Nah, terkadang kita memerlukan subquery untuk mendapatkan nilai maksimum dalam tabel. Nah, subquery pertama kita dapat usia maksimal. Kemudian subquery yang kedua ya adalah kita mau mengambil nilai lainnya. Nah, berarti kita mau membuat subquery di dalam query ya. Kayak gini contohnya, select bintang from karyawan. Kalau bintang berarti kita mau memunculkan semua kolom dari tabel karyawan di mana jam kerja sama dengan, nah ternyata ada buka kurung. Nah, ini yang namanya subquery. Kemudian ada perintah select lagi. Select maksimum jam kerja from karyawan. Jadi ada subquery di dalam query utama. Jadi yang ini sampai dengan jam kerja itu adalah query utama, di dalam kurungnya dikatakan sebagai subquery. Nah, berarti dia mau nyari jam kerja maksimum. Jam kerja maksimum adalah ini, 14. Nah, sehingga dia memunculkan datanya yaitu kafe dokter 14 jam kerja. Nah, ini akan bermanfaat ketika datanya itu sangat banyak ya. Jadi kita mengambil subquery, kita masukkan ke dalam query utama. Nah, sebenarnya tinggal sedikit, ini tinggal 7 menit ya. Nah, kita lanjutkan. Subquery adalah query yang disarankan ke query lain melalui pernyataan. Ada select, nah selain select ada insert, update, delete. Nah, berarti setelah select kita bisa memilih subquery, bisa select. Kalau tadi select sama select ya. Nah, select query utamanya select, subquery-nya select. Nah, bisa juga query utamanya select, subquery-nya insert, dan seterusnya. Nah, subquery ini dikatakan sebagai query dalam yang berisi subquery itu query yang berisi subquery itu dikatakan sebagai query luar. Seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi, yang ini adalah query utama ya atau query luar, dan yang di dalam kurung adalah query dalam. Nah, yang dieksekusi pertama itu adalah query dalam. Nih, query dalam dieksekusi pertama dan memberikan hasil ke query luar. Nah, ciri-cirinya subquery apa? Dia ada dalam tanda kurung. Nah, kemudian jika query utama tidak memiliki beberapa kolom untuk subquery, maka hanya dapat memiliki satu kolom untuk perintah select. Nah, kita juga bisa menggunakan operator, ada operator perbandingan, seperti kurang dari, lebih dari, sama dengan in, any, some, and all. Kemudian kita juga bisa menggunakan klausa, order by, atau misalkan group by, nah itu di dalam subquery. Kemudian subquery dalam fungsi set tidak bisa langsung digunakan. Nah, berarti kalau kita punya fungsi set, masih ingat ya, kalau misalkan fungsi set itu misalkan membaca, menulis, nah itu tidak bisa digunakan di dalam subquery. Jadi fungsi set itu hanya dioperasikan pada query utama. Nah, kemudian ada fungsi group concatenation, mendapatkan string gabungan dari beberapa baris menjadi satu string. Jika grup berisi setidaknya satu nilai bukan 0, nah, contohnya aja ya, select ID perusahaan, jam kerja, group concatenation, name as tim karyawan, ya, from karyawan group by jam kerja. Nah, kalau ini kan yang punya jam kerja sama itu adalah Sylvia dan Sabira. Makanya hasilnya nanti dia ada ini
ID perusahaan 1. Nah, berarti yang ID perusahaan 2 tidak terbaca. Berarti ini kurang tepat ya sebenarnya. Jadi kita pilih yang variabel lain. Kemudian yang jam kerjanya 12 itu adalah tim karyawan Sylvia dan Sabira. Nah, misal yang selanjutnya, select ID perusahaan, jam kerja, group concatenation, distinct, name separator, koma, spasi S tim karyawan, from karyawan, group by ID perusahaan. Nah, berarti dia di grup berdasarkan ID. Nah, yang digrupkan apa? Dia adalah misalkan 1 sama 1. Nah, berarti Sylvia sama Kavi. Grup 2 adalah Amarta sama Sabira dan Sekar. Nah, ini juga jam kerjanya ini kurang menunjukkan bahwa dia tim yang memiliki jam kerja yang sama. Berarti bisa jadi jam kerja ini adalah kurang tepat dimunculkan. Kemudian yang terakhir, yang ID ketiga, ada Rahmi saja. Kemudian ada first last. Kalau first itu mendapatkan nilai pertama dari kolom, dan yang last itu nilai terakhir. Contohnya, select tanggal kerja from karyawan limit 1. Nah, berarti kita hanya memunculkan 1 baris saja. Nah, berarti dia ini baris pertama saja yang dimunculkan. Kemudian select jam kerja from karyawan, order by jam kerja. Kemudian ada, nah kalau descending berarti dia dari Z to E ya, dari besar ke kecil. Nah, limit 1, yang ditampilkan hanya 1 saja. Berarti dia order by jam kerja, yang paling besar dulu, berarti ini, sampai kecil yaitu 10, yang ditampilkan hanya 1. Jadi first sama last itu dengan menggunakan klausa limit.